wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang uji silang serasi atau CrossMat. Nah, CrossMat merupakan suatu proses mereaksikan darah donor dengan darah pasien secara silang. Tujuannya adalah untuk mengetahui ada tidaknya antibodi reaktif yang terdapat dalam serum resipien atau donor yang dapat menimbulkan reaksi pada saat proses transfusi. Berdasarkan jenisnya, CrossMat dibedakan menjadi dua, yaitu Mayor CrossMat dan Minor CrossMat. Mayor CrossMat merupakan proses mereaksikan sel darah merah donor dengan serum resipien, sedangkan Minor CrossMat adalah kebalikan dari si Mayor CrossMat tadi, di mana Minor CrossMat merupakan suatu proses mereaksikan sel darah merah resipien dengan serum donor. Tadi saya sudah jelaskan tentang pembagian proses CrossMat berdasarkan jenisnya. Sekarang saya akan membahas pembagian CrossMat berdasarkan dengan metodenya. Pembagian CrossMat berdasarkan dengan metodenya yaitu dengan 3 metode. Yang pertama ada metode tabung, yang kedua metode gel, dan yang ketiga ada menggunakan metode otomatis. Metode tabung menggunakan prinsip penggolongan darah ABO menggunakan reverse typing berdasarkan ada atau tidaknya antibodi berupa anti A dan anti B yang telah diketahui. Jika antibodi ada pada serum, maka akan terjadi aglutinasi. Sedangkan pada metode gel menggunakan prinsip terjadi aglutinasi pada eritrosit dan adanya perbedaan letak antara eritrosit, antibodi, dan gel test, di mana eritrosit berada di daerah atas atau permukaan mikrotub, antibodi berada di daerah tengah mikrotub, dan gel test berada di bagian bawah atau dasar mikrotub. Untuk pemeriksaan CrossMat metode otomatis menggunakan reagen gel. Namun, tetap saja berbeda dengan metode gel ya. Letak perbedaannya terdapat pada peminimalisaran manipulasi oleh teknisi, di mana teknisi hanya terlibat pada tahap preparasi sampel saja. Tahapan-tahapan pemeriksaan CrossMat. Ada 3 tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama, kita melakukan tahap pra-analitik. Pada tahap pra-analitik ini kita mempersiapkan pasien dan juga mempersiapkan sampel. Untuk pasien tidak ada persiapan khusus, sedangkan untuk sampel ada beberapa hal yang harus dilakukan. Di antaranya, kita harus memisahkan sel darah merah dengan serum atau plasma, baik si pendonor maupun pada si resipien. Selanjutnya, kita melarutkan ID diluent pada suhu kamar. Selain pasien dan sampel, kita juga harus mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan selama proses analitik. Alat dan bahan yang biasanya digunakan berupa ID diluent, ID inkubator, mikropipet, tabung suspensi, ID centrifuge, dan list count. Tahap analitik. Di tahap analitik atau di prosedur kerja, hal yang pertama kali dilakukan yaitu memberi label pada ID card atau pada tabung mayor, tabung minor, dan tabung autokontrol. Kedua, kita mengambil ID diluent 2 sebanyak 200 mikrolit. Ketiga, memasukkan 5 mikrolit PRC ke dalam tabung yang telah berisi ID diluent 2. Keempat, pada tabung mayor diberi 50 mikrolit suspensi sel darah donor, kemudian ditambahkan 25 mikrolit serum atau plasma resipien. Pada tabung minor diberi 50 mikrolit suspensi sel resipien, kemudian ditambahkan 25 mikrolit serum atau plasma donor. Pada mikrotub autokontrol yang digunakan sebagai kontrol diberi 50 mikrolit suspensi sel resipien, kemudian ditambahkan 25 mikrolit serum atau plasma resipien. Selanjutnya diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 15 menit.
Setelah proses inkubasi berakhir, dilakukan proses sentrifugasi selama 10 menit. Hal terakhir yang dilakukan yaitu membaca hasil. Hasil dapat dikatakan positif jika terjadi aglutinasi pada permukaan gel atau menyebar. Ada beberapa hasil positif, yaitu yang pertama positif 1 ketika sel eritrosit menyebar dari bawah ke atas. Dikatakan positif 2 ketika sel eritrosit menyebar dari atas ke bawah. Dikatakan positif 3 ketika sel eritrosit menyebar di atas. Dikatakan positif 4 ketika pada sel eritrosit terjadi aglutinasi dan mengapung di atas. Ketika sel eritrosit berada di bawah dan tidak teraglutinasi, maka dapat dikatakan hasilnya negatif. Pada metode tabung, yang pertama membuat suspensi darah 5% dari masing-masing sel A, B, dan O yang telah dicuci. Caranya yaitu dengan menambahkan 1 tetes sel ditambah dengan 19 tetes NaCl. Langkah kedua, menyiapkan 3 tabung yang diberi label A, B, dan O pada masing-masing tabung. Langkah ketiga, menambahkan 2 tetes serum resipien untuk diuji dengan menggunakan pipet disposable. Langkah keempat, menambahkan 1 tetes suspensi sel A, B, dan O pada masing-masing tabung. Selanjutnya, kita homogenkan dan kemudian tabung disentrifus selama 15 detik dengan kecepatan 3000 rpm. Langkah terakhir, melakukan resuspensi sel dan melihat ada atau tidaknya reaksi hemaglutinasi untuk kemudian dicatat hasilnya. Interpretasi hasil. Terjadi aglutinasi yang berarti hasilnya positif yang diakibatkan karena adanya antibodi spesifik terhadap antigen A atau antigen B yang terdapat dalam serum yang diuji.